video kali ini gue bakal sedikit berbagi tentang jurusan ilmu gizi itu. Kalau misalnya dia udah kuliah, dia bakal kerja di mana aja sih sebenarnya. Nah, buat kalian yang mungkin mau kuliah di ilmu gizi atau kalian yang udah lulus dari sarjana ilmu gizi, mungkin kalian masih ada yang bingung sebenarnya gue tuh mau kerja di mana aja sih, atau setelah gue masuk jurusan ilmu gizi gue kerja di mana ya. Nah, mungkin kalian ada yang masih bingung. Nah, di sini aku mau sedikit berbagi sama teman-teman semua sebenarnya prospek kerja ilmu. Nah, untuk tempat kerja yang pertama itu ada di rumah sakit. Di rumah sakit ini nanti tugas dari teman-teman ini sendiri adalah memberikan diet kepada pasien sesuai dengan penyakitnya. Misalnya pasien itu terkena penyakit hipertensi. Nah, nanti diet yang cocok atau makanan yang cocok untuk pasien ini, yang makanan seperti apa yang harusnya dihindarin, apa yang seharusnya dimakan kayak gitu. Nah, itu ahli gizi sendiri yang menentukan. Lalu yang kedua ada di puskesmas. Untuk di puskesmas ini biasanya untuk pasien yang rawat jalan atau yang hanya sekedar konsultasi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kalian atau teman-teman bisa bekerja di perusahaan makanan. Pasti teman-teman pernah kan melihat kemasan makanan yang ada nutrition fact-nya. Seperti contohnya ini, aku kasih contoh ya. Misalnya contohnya Indomie ini pasti ada nutrition fact-nya. Nah, nutrition fact-nya ini biasanya yang membuat itu adalah ahli gizi dari perusahaan tersebut kayak gitu. Ini nutrition fact, aku sekalian kasih lihat edukasi tentang nutrition fact aja ya sekalian. Ini untuk nutrition fact atau informasi nilai gizi dari Indomie ini. Ini takaran saji dalam satu bungkusnya itu 69 gram. Jumlah sajian per kemasannya 1. Energi totalnya 300 kalori. Jadi dalam satu bungkus ini ada 300 kalori. Nah, 300 kalori ini energi dari lemaknya itu udah menyumbang 100. Nah, untuk karbohidratnya di sini ada 43 gram. Seratnya ada 2 gram. Gulanya ada 3 gram. Dan natriumnya ada 1330 mg. Yang artinya itu 89% dari angka kecukupan gizi kalian. Oke. Jadi kalau kalian makan ini dalam satu kemasan ini, kalian udah memakan 300 kalori. Kalau kalian makan 2 di dalam satu hari berarti udah 600. Itu sama aja kalian udah makan satu kali makan siang plus snack kayak gitu. Terus kalau kalian udah makan ini jangan makan lagi. Oke, selanjutnya itu ada namanya ahli gizi catering. Ahli gizi catering itu ada 2 sih menurut aku. Ada yang kerjanya emang di cateringnya, jadi mereka yang membuat nutrition fact-nya, sama kayak gitu juga kan ada tuh biasanya catering yang memberikan nutrition fact atau nilai informasi gizinya kayak gitu. Nah, ada juga yang perusahaan makanan yang mengadakan ahli gizi catering, tetapi ahli gizi catering ini bekerja di rumah sakit. Jadi dalam satu rumah sakit itu ada 2 ahli gizi, ada ahli gizi catering dan juga ada ahli gizi rumah sakit. Kayak aku sekarang, aku sebagai ahli gizi catering di salah satu rumah sakit kayak gitu. Dan tugasnya ahli gizi catering dan ahli gizi rumah sakit itu ada sedikit berbeda sih menurut aku. Nah, selanjutnya kalian gak cuma bisa kerja di rumah sakit, di puskes, di perusahaan makanan, kalian juga bisa kerja di badan POM. Nah, kerjanya tuh kayak gimana sih? Biasanya ahli gizi itu kerja di bagian yang ngecekin bahan makanan. Kalau misalnya kan ada suatu perusahaan yang mengajukan produknya, nah ahli gizinya biasanya
itu yang ngecek apakah di dalam makanan ini terdapat bahan makanan yang berbahaya atau bahan tambahan makanan yang tidak dianjurkan kayak gitu. Nah itu biasanya ahli gizi yang mengetahui atau yang mengecek gitu. Nggak cuma ahli gizi, banyak bagian kesehatan lainnya juga kayak gitu. Tapi salah satunya ada yang kayak gitu. Jadi melihat bahan makanan apakah yang ada di dalam produk yang diajukan itu apakah berbahaya atau tidak berbahaya. Nah selanjutnya ini cita-citaku banget, kalian bisa jadi dosen, tapi ini khusus kalau kalian udah S2. Jadi kalau misalnya kalian cita-citanya jadi dosen, kalian lulus S1 atau kalian mau kerja dulu nanti lanjut S2 itu bisa jadi dosen ilmu gizi. Oke. Terus selanjutnya kalian bisa jadi pengusaha. Mau kalian pengusaha restoran kayak mau pengusaha catering itu bisa banget asal kalian punya cuan. Oke. Nah, kalian bisa membuat catering sehat atau restoran kayak sehat, atau kalian bisa membuat makanan produk sendiri tapi produk yang sehat kayak gitu. Itu bisa banget. Oke. Nah, atau kalian yang gak mau kerja, gue gak suka di rumah sakit, gue juga gak suka di perusahaan, atau kalian mau jalan-jalan aja kerjanya, it's okay, itu ada juga. Kalian bisa ngikutin program-program di mana kalian akan mengambil data research gitu biasanya ke desa-desa kayak gitu. Nanti kalian digaji juga di sana, tapi biasanya itu dalam rentan waktu berapa bulan kalian ikut ke desa-desa kayak gitu. Biasanya sih kalian itu mengikuti program, biasanya ada programnya ngambil data kayak gitu. Kalau kalian suka ketemu sama masyarakat, suka mengedukasi, atau kalian suka nanya-nanya ke masyarakat, tapi masyarakat yang notabene bukan orang-orang yang kota kayak gitu ya, biasanya mereka di pelosok-pelosok kayak gitu. Nah itu bisa kalian masuk gizi, kalian bisa mengikuti program itu banyak banget programnya. Nah selanjutnya kalian juga bisa kerja menjadi konsultan gizi. Konsultan gizi ini menurut aku bisa di mana aja sih, di perusahaan juga masuk, atau kalian mau bikin tempat konsultasi gizi sendiri juga bisa. Terus juga biasanya konsultan gizi ini ada juga di pusat-pusat kebugaran kayak gitu. Jadi kalian melatih orang yang lagi misal menurunkan berat badan, itu kalian menjadi bukan melatihnya ya, yang membuatkan meal plan. Jadi kayak makanan mereka yang sedang mengikuti program itu, biasanya kalian yang membuatkan rencana makanannya kayak gitu. Itu namanya konsultan gizi, biasanya ada di pusat-pusat kebugaran atau di perusahaan-perusahaan yang emang ada program itu, kalian juga bisa. Oke, terus kalau kalian nggak suka kerja di perusahaan, kalian nggak suka, terus juga kerja di rumah sakit nggak suka, di puskes nggak suka, kalian juga bisa kerja di hotel atau di restoran. Itu biasanya ada ahli gizinya, tapi itu biasanya merangkap ke QC. Kalau di restoran ya, QC itu kayak orang yang memantau atau monitoring kualitas dari makanan itu sendiri kayak gitu. Oke, teman-teman, semoga kalian sedikit terinspirasi buat masuk gizi. Sebenarnya masuk gizi itu enak kalau kalian emang punya niat, jiwa-jiwa gimana ya, jiwa-jiwa yang tangguh lah ya.